Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama tentang pengenalan Arduino. Baiklah anak-anak, kemarin kalian sudah daftar akun dan sudah join di kelasnya Bapak di tinkercad.com. Yang belum gabung saya harap segera untuk join, buat akun dan join kelasnya, karena nanti kita banyak praktek di web tinkercad.com. Sebelum kita praktek di tinkercad.com, Bapak akan memberikan penjelasan dulu tentang apa sih Arduino itu dan apa sih yang akan kalian pelajari di tinkercad.com. Oke, untuk pengenalan Arduino, pengertian dari Arduino. Apa sih Arduino itu? Jadi Arduino itu adalah microcontroller atau pengendali mikro single board yang bersifat sumber terbuka atau open source dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Jadi gini, untuk Arduino ini adalah sebuah microcontroller. Jadi Arduino ini adalah lebih mudahnya kita menyebut mikroprosesor atau prosesor dari sebuah peralatan yang akan kita buat nanti. Nah, di komputer itu ada prosesornya atau otak dari komputer. Di HP itu juga ada prosesor atau otak dari prosesor atau mikroprosesornya. Sedangkan di HP sama di komputer untuk mikroprosesornya atau untuk prosesornya itu tidak bisa kita otak atau tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita gunakan untuk yang lain. Mikroprosesor yang ada di komputer dan di HP itu hanya digunakan untuk di komputer dan di HP tersebut. Sedangkan ini mikrocontroller Arduino ini adalah tugasnya persis seperti mikroprosesor atau seperti prosesor yang ada di komputer ataupun di HP, cuman bisa kita otak-atik atau kita buat sebuah proyek dengan Arduino itu. Contohnya kita mau membuat seperti yang kemarin saya Bapak jelaskan, membuat smart home atau rumah pintar, membuat mobil pintar, membuat smart bike dan macam-macam. Nah, itu Arduino. Jadi kita bisa mengotak-atik microcontroller yang kita beli. Jadi Arduino ini bersifat open source. Hardware-nya bersifat open source, boleh dikembangkan, boleh diotak-atik. Software-nya juga open source, boleh dikembangkan, boleh diotak-atik juga. Kalau seperti Windows, software Windows bukan open source karena kita harus beli. Kalau kita pengen Windows gratis, maka kita pakai Windows yang bajakan. Nah, sistem operasi yang open source itu seperti apa? Seperti Linux itu open source, boleh kita kembangkan. Begitu pula dengan softwarenya Arduino ini bersifat open source. Oke, lanjut. Untuk sejarahnya, jadi Arduino ini dulu hasil dari tesisnya seorang mahasiswa, yaitu bernama Hernando Barragan. Jadi dia dari Columbia dan kuliahnya di Universitas Ivrea di Italia. Jadi dia untuk tugas tesisnya untuk mendapatkan gelar S2-nya, tesis S2, itu dia meneliti tentang sebuah microcontroller. Jadi tesisnya dia membuat proyek sebuah microcontroller dengan judul Arduino La Rivoluzione del Open Hardware atau Arduino Revolusi Open Hardware. Setelah itu pada tahun 2005 tesisnya si Hernando tadi dikembangkan lagi oleh Massimo Banzi dan David Cortelles dan diberi nama Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Jadi dari penemuan mahasiswa yang bernama Hernando tadi dikembangkan lagi pada tahun 2005 oleh Massimo Banzi dan David Cortelles. Oke, itu sejarahnya.
untuk tujuan dibuatnya Arduino. Jadi tujuan dibuatnya Arduino itu pada intinya membuat sebuah microcontroller yang murah, yang fleksibel dan mudah dipelajari siapa saja, bahkan dengan orang awam sekalipun. Jadi untuk memprogram sebuah microcontroller kalau zaman dulu itu sangat susah, jadi perlu pengetahuan yang khusus, yaitu dengan menggunakan pemrograman bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi kita harus belajar bahasa mesin dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita nanti belajar Arduino, orang awam yang tidak paham komputer pun nanti bisa memprogram Arduino yang kita buat nanti sebuah proyek. Jadi anak Arduino ini sudah dipelajari mulai anak SD, SMP, SMA itu harusnya sudah bisa belajar tentang Arduino karena bahasanya sangat mudah dan simpel. Oke, lanjut. Nah, macam-macam Arduino itu ada banyak sekali. Ini yang saya tampilkan, yang Bapak tampilkan hanya ada 3. Arduino Uno, Arduino Nano, sama Arduino Mini. Sebenarnya ini fungsinya sama, cuma bentuknya dan kapasitas dari RAM-nya atau memorinya itu yang berbeda. Jadi kalau kita membuat proyek yang tidak terlalu rumit, tidak butuh kaki pin-pin yang banyak, pin kaki yang banyak, kita bisa menggunakan Arduino Nano. Ini Arduino Nano ini harganya sekitar 45 ribuan. Kalau yang Arduino Uno ini sekitar 65 ribu. Jadi tidak terpaut banyak untuk harganya. Kalau Arduino Mini ini saya belum pernah beli. Jadi yang saya beli ini Arduino Nano sama Arduino Uno. Itu yang saya pernah bawa beli dan pernah dibuat praktek untuk kelas kalian kemarin, yaitu yang dipakai itu Arduino Nano kemarin, harganya 45 ribu. Lanjut. Ini untuk Arduino Uno, Bapak akan menjelaskan bagian-bagian yang penting saja atau bagian-bagian yang akan digunakan di dalam Arduino Uno ini nanti untuk proyek kalian. Kalau saya jelaskan satu-satu semuanya, nanti Bapak khawatirkan nanti kalian sulit untuk memahami dan juga untuk menghafalkan ini untuk apa. Jadi yang penting-penting saja nanti yang Bapak jelaskan. Jadi yang pertama ini adalah yang ini. Sebentar, ini adalah sumber power. Itu bentuknya USB, bisa langsung ke adaptor 5 volt atau ke USB-nya komputer, ditancapkan di USB-nya komputer, otomatis nanti Arduino-nya dapat mendapatkan sumber arus listrik. Kalau nggak punya komputer, itu bisa dicolokkan ke adaptor yang tegangannya 5 volt. Nih. Untuk ini, yang ini kaki-kaki yang ini, ada kaki yang, sebentar saya perbesar dulu. Ada. Yang pertama kaki 0. Nah, ini. Kaki 0 atau RX ini digunakan untuk receiver. Kalau yang TX, nah, 1 atau TX itu transmitter. Jadi kalau yang RX ini untuk receive atau menerima, kalau TX untuk transfer atau transceiver. Untuk receive atau menerima atau transfer apa?
Jadi kalau nanti Arduino ini digunakan atau dihubungkan dengan perangkat yang lain, misalkan Bluetooth atau modul SIM card atau diisi dengan kartu seluler, maka RX sama TX-nya itu nanti bisa berfungsi. Atau untuk perangkat disambungkan dengan WiFi, maka RX TX-nya ini nanti berfungsi. RX itu untuk menerima sinyal masuk, data masuk, kalau TX untuk mengirim data keluar. Jadi ini nanti fungsinya atau bisa berfungsi jika dihubungkan dengan peralatan yang lain, contohnya Bluetooth ataupun WiFi. Jadi kalau kita tidak butuh peralatan penghubung Bluetooth atau WiFi, maka pin ini tidak usah digunakan. Jadi untuk ngirim itu pakai yang nomor 1 atau TX, untuk menerima itu pakai yang pin receive atau RX, seperti itu. Lanjut untuk yang pin kedua. Pin kedua ketiga sampai ke 13. Ini 2, 3, 13 ini dinamakan kaki digital. Pin digital atau kaki digital digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk keluaran dari Arduino. Jadi keluaran sinyal dari Arduino. Jadi misalkan nanti kita mau menghidupkan lampu, maka kaki positifnya nanti dihubungkan ke salah satu pin itu, bisa pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ataupun kaki 13. Jadi kalau kita mau menghidupkan lampu, maka kaki positif lampu dihubungkan ke salah satu pin ini. Kalau kita mau menghidupkan sebuah sensor, maka kaki positifnya sensor kita bisa masukkan di sini. Atau kita mau menyalakan kipas. Kalau mau menyalakan kipas, maka kaki positifnya dari kipas itu bisa kita taruh di salah satu kaki digital ini. Kalau untuk apa tadi? Untuk sensor tadi bukan di kaki digital ini, maaf. Untuk sensor tidak berada di kaki digital ini. Kalau sensor nanti ada kaki analog namanya. Jadi untuk kaki digital ini khusus output. Jadi kaki outputnya Arduino. Jadi untuk kalau outputnya nanti berupa lampu, maka kaki positifnya lampu dihubungkan dengan salah satu kaki digital ini. Kalau outputnya nanti berupa dinamo atau kipas yang berputar, maka kaki positifnya dinamo atau kipas itu dihubungkan dengan salah satu kaki digital ini. Kalau misalkan hasilnya atau outputnya itu berupa suara, maka kaki speaker atau kaki soundnya itu dihubungkan dengan salah satu kaki digital ini. Nah, itu fungsinya pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Jangan lupa kaki positifnya. Lanjut untuk kaki untuk pin GND ini. Untuk kaki GND. Nah, ini. Kaki GND ini singkatan ya. GND itu kepanjangan singkatan dari ground. Ground itu pin negatif atau min atau kaki negatif. Jadi semua peralatan dari Arduino yang terhubung ke Arduino, untuk kaki negatifnya atau groundnya nanti bisa disambungkan ke pin GND.
Jadi pin GND ini digunakan untuk menyambungkan ground dari semua komponen yang terhubung di Arduino. Saya ulangi, kaki pin GND ini digunakan untuk menghubungkan semua kaki negatif komponen yang terhubung di Arduino. Kalau kaki positifnya tadi dihubungkan ke salah satu pin digital ini mulai 2 sampai 13. Nah, saya harap sampai di sini paham untuk kaki GND sama kaki digital 2 sampai 13. Lanjut sebelah sini kakinya, coba. Nah, ini yang perlu lagi. Sekarang untuk 5V. Nah, 5V. 5V ini digunakan untuk mengeluarkan voltase atau tegangan 5 volt. Jadi misalkan peralatannya nanti butuh tegangan, maka nanti bisa disambungkan ke 5V. Jadi kalau nanti peralatannya itu butuh tegangan yang voltasenya 5 volt, nanti bisa dihubungkan ke 5V. Di sebelahnya lagi ada GND. Sebelahnya lagi ada GND. Sama fungsinya GND sini sebelah sini sama yang sana. Jadi pin GND atau groundnya disediakan sebanyak 3 pin. Jadi fungsinya sama. Sedangkan ini A0, A1 sampai A5 itu dinamakan kaki analog. Kalau tadi yang sebelah sana tadi kaki digital, ini dinamakan kaki analog. Lah inilah kaki nanti yang kita gunakan untuk terhubung ke sensor. Jadi kalau kita butuh sensor cahaya, kita butuh sensor gerak, sensor asap, maka sensornya nanti dihubungkan dengan kaki analog ini. Nah, itu adalah kaki-kaki yang perlu kalian ketahui di komponen Arduino ini. Nanti kaki-kaki inilah nanti yang akan sering kita pakai. Jadi kaki analog, kaki ground 5V, ataupun kaki digital 345 sampai 13 tadi, dan juga kaki RX sama TX. Nah, ini penjelasan Bapak tentang kaki-kaki Arduino. Saya harap kalian paham dan mengerti. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA ataupun ditanyakan lewat e-learning. Dan ini contohnya untuk menyambungkan Arduino dengan lampu LED atau lampu LED. Jadi lampu LED ini ada 2 kaki, yaitu ada kaki positif sama kaki negatif. Kalau di lampu yang nyata, lampu LED yang nyata, bisa kalian beli di toko elektronik, itu murah, satunya paling Rp500. Itu kaki yang panjang itu nanti kaki panjangnya itu positif, yang pendek itu negatif. Jadi yang panjang adalah kaki positif, yang pendek kaki negatif. Lah berhubung di gambar ini tidak ada simbol, nggak ada kaki panjang pendeknya, ini yang ada hanya simbolnya beda, yang satu yang satu lurus, yang satu bengkok ini. Jadi yang kaki negatif itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu kaki negatif. Nanti kaki negatifnya dihubungkan ke GND. Kaki negatifnya dihubungkan ke GND. Sedangkan kaki sebelahnya itu kaki positif atau anoda itu dihubungkan ke salah satu kaki digital, bisa 2 sampai 13 terserah.
Nah, nanti dihubungkan seperti ini. Jadi kaki positifnya itu di salah satu pin digital ini, dia berada di kaki pin nomor 11, sedangkan untuk kaki yang negatif ini terhubung ke GND. Jadi nanti untuk menyambungkan dengan peralatan yang lain, yaitu dengan lampu LED, nanti seperti ini nyambungkannya. Yang negatif ke GND, yang positif ke kaki digital, bisa 11 ataupun 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara menyalakan lampu ini? Nah, untuk menyalakan lampu ini nanti Bapak jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi setelah ini terpasang, jadi Arduino-nya sudah ada, lampu LED-nya sudah ada, nanti lampu LED ini bisa kita kontrol sakarpe kita. Jadi terserah kita, mau saya nyalakan 2 detik mati 1 detik, nyala lagi 2 detik mati lagi 1 detik, bisa. Atau saya nyalakan 5 detik mati 1 detik, atau mati 5 detik nyala 1 detik. Itu bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Dan proyeknya, untuk proyek pertama yang harus kalian buat nanti minggu depan ini tugasnya. Jadi minggu depan saya jelaskan dulu bagaimana mengontrol lampu LED ini supaya bisa menyala ataupun mati sesuai dengan kehendak kita. Kalau kalian sudah saya jelaskan dan sudah paham, nanti proyek yang pertama kalian nanti buat lampu traffic light atau lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas itu ada nyala sama matinya, itu ada urutannya. Jadi lampu traffic light itu ada 3 lampu, hijau, kuning, sama merah. Jadi kalau merahnya menyala, kuning sama hijau kan mati. Jadi merah menyala, kuning sama hijau mati. Setelah merah nyala, merahnya mati, kuningnya menyala. Jadi kuningnya menyala, hati-hati, siap-siap. Setelah itu kuning mati, hijaunya menyala. Nah, kalau hijau menyala kalian bisa lewat. Nah, kalau hijaunya mati, kuning nyala, terus kuningnya mati, merah lagi yang menyala. Seperti itu. Dan pengaturan waktunya nanti bisa kita tentukan. Itu proyek yang akan kalian buat nanti. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Saya harap kalian paham. Kalau masih belum paham atau kurang paham, kalian bisa chat di WA atau tanya langsung di e-learning. Di situ ada fitur untuk nanya lewat pesan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.